satu fenomena yang kita bisa bilang unik ya, karena judulnya workshop Tantra Yoga, yang datang banyak yang berjilbab ya. Itu fenomena unik gitu ya. Nah makanya saya mau tanya, kenapa kok teman-teman tertarik datang ya? Emangnya nggak takut jadi Hindu? Ada yang mau mewakili kalangan berjilbab? Terima kasih Pak Auta. Ya. Gini, ada yang baru gabung dengan workshop saya. Halo, siapa? Ya, tapi Anda nggak berjilbab. Saya kasih yang berjilbab tuh. Kenapa kok datang ke workshop ini, Mbak? Dari suami. Suaminya yang mana? Oh, iya. Kenapa mau? Diajak. Ya kenapa mau diajak, emang nggak takut? Oke. Sebelahnya. Iya. Harap perkenalkan semuanya, selamat Iya, pagi. selamat pagi. Saya Zulfa. Kenapa saya tertarik? Karena sebelumnya memang sudah baca beberapa bukunya Romo. Terus kemudian dalam proses itu pun sebenarnya kalau saya pribadi dalam pendekatan ini pun sudah saya tempuh, dalam artian di Islam juga saya juga belajar untuk al-hikam. Itu sama sih, tatarannya juga lebih tasawuf dan segala macam. Terus ketertarikan untuk, jadi dalam saat ini sih saya memang menggali dari semua sisi. Pada akhirnya intinya agama itu hanya jalan ya, maksudnya ketika semua naik lebih tinggi lagi nanti tatarannya akan sama ya, nanti akan ketemu intinya itu apa, seperti itu. Jadi saat ini pun saya sebenarnya ya semua yang menurut saya ya pokoknya membuat saya tertarik ya, saya coba masuk di situ ya. Salah satunya kebetulan meskipun di Islam juga sama, al-hikam itu juga menceritakan mengupas tentang bagaimana keberadaan Tuhan dengan kita dan segala macam. Kurang lebih intinya sama sih. Jadi ya saya ikuti alur aja sih. Saya nemunya ini, oh ya udah kayak tertarik, ya udah saya coba saya masuk gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, satu orang lagi deh. Iya, jadi khusus sesi ini kita beri kesempatan pada yang berjilbab, yang nggak berjilbab diem dulu. Tolong Mbak Zulfa ke belakang ya silakan. Sampingnya Mas Suranto kan berjilbab juga. Ini depan. Anda ada yang ngajak juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Kebetulan dulu banget pernah ikut acaranya Mas Guru yang di Cikarang kalau nggak salah. Dari situ sih saya sebenarnya kangen pengen meditasi bareng lagi. Itu aja sih sebenarnya. Oh. Cari. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Ini adalah seri workshop Tantra Yoga yang terakhir yang saya pandu setelah acara di berbagai kota ya, mulai dari Jogja, Bali, terus Blitar, Bandung ya, dan ini yang pamungkas ya. Nggak tahu nanti kita akan menggelar dengan tema Tantra Yoga ini kapan ya lagi, karena mulai minggu depan temanya sudah ganti ya. Kalau minggu depan temanya sudah berubah menjadi Christ Consciousness ya. Nah, kenapa saya digerakkan untuk menggelar workshop Tantra ini? Karena sebetulnya ini memang salah satu dari ajaran spiritual yang luhur yang juga banyak dipraktekkan di Nusantara sejak masa yang silam. Tetapi pada saat yang sama, ajaran ini banyak disalahpahami ya. Sebetulnya ini ajaran tentang bagaimana setiap jiwa itu dibebaskan, dimerdekakan dari segala penderitaan.
ini adalah jalan yang memang sewajarnya ditempuh oleh para perindu kebenaran sejati yang ingin mengerti sejatinya Tuhan itu bagaimana, ingin mengenali dirinya secara paripurna, ingin menemukan jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Nah, di mana letak kesalahpahamannya? Begini, kalau Anda membaca di beberapa literatur, termasuk yang banyak kita temukan di Google ya, sering ada narasi ketika kita bicara tentang tantra, itu membawa kita untuk membayangkan ada ritual-ritual yang menyeramkan. Ya, misalnya narasi bahwa tantra ini dulu dipraktekkan oleh Prabu Sri Kertanegara, dan ritual yang umum adalah mabuk-mabukan, minum minuman keras sampai sepuas-puasnya hingga mabuk, dibarengi dengan pesta seks. Ya, begitu. Nah, ada juga yang menuliskan bagaimana praktek tantra ala calon arang. Ya. Menggunakan ritual tarian tanpa busana di kuburan. Ya. Nah, kalau kemudian kita menengok yang lebih modern, ya, faktanya adalah banyak orang ketika bicara tantra nanti ketemunya dengan pengeriakan, ya, dengan ritual-ritual yang serba serem. Atau kalau kita melihat bagaimana praktek di Barat atau yang dibawa orang Barat ke Indonesia, itu kita tidak lepas dari imaji bahwa tantra ini pasti terkait dengan seksualitas, gitu ya. Nah, dengan semua gambaran itu, orang dibawa untuk tidak mengerti sebetulnya tantra ini sesungguhnya apa, ya. Nah, di dalam workshop ini saya hendak mengajak Anda semua itu memahami tantra secara utuh sebagai sebuah jalan spiritual yang agung. Dan tidak hanya itu, lewat workshop ini kita sama-sama akan mentransformasi diri kita untuk mencapai tujuan dari tantra itu menjadi jiwa yang terbebaskan, termerdekakan dari akar duka cita. Nah, nanti kita pokoknya dibuat mengalir saja. Kalau teman-teman punya pertanyaan, punya hal-hal yang menggelitik untuk kita bahas bersama, dipersilahkan, gitu ya. Yang mau saya katakan adalah workshop ini menjadi penting untuk kita laksanakan dan kita selami bersama isu tantra ini, agar kita kemudian mengerti bahwa sesungguhnya ajaran luhur itu sudah lama dipraktekkan di Nusantara. Cuma terlalu banyak fitnah, terlalu banyak cerita hoax yang membuat kita tidak mengenali itu, ya. Jadi kalau kita membaca sejarah tentang leluhur kita seringkali dibelokkan sehingga punya persepsi yang minor terhadap mereka. Seperti tadi ya yang saya ungkapkan tentang Sri Kertanegara, calon arang. Itu kalau kita membaca narasi yang berkembang, itu pasti punya persepsi minor atau yang buruk terhadap mereka. Nah, lewat workshop ini, mari kita selami bersama kebenarannya seperti apa, ya. Nah, sebetulnya ajaran tantra itu seperti yang tadi kita sudah praktekkan bersama, ya. Semuanya bermula dari menyelami keheningan. Ya. Bahasa teknis untuk tindakan menyelami keheningan di dalam ajaran tantra disebut sebagai dhyana. Dhyana itu sama dengan meditasi. Ya. Jadi
Jadi jalan pertama dari tantra ini adalah dhyana atau meditasi. Teknik yang paling umum dan ini menjadi dasar dari semua teknik lainnya adalah menyelami keheningan melalui jalan nafas. Ini disebut sebagai pranayama. Nah, ini hal-hal mendasar yang sebetulnya sangat sederhana, tetapi kalau ini kita jalankan, kita akan dibawa kepada kenaikan level kesadaran kita. Kita masuk kepada tataran baru di dalam menjalani kehidupan. Ya. Jadi begini, dengan pranayama kita dibawa untuk menyadari realitas yang nyata dari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Dengan menyelami realitas Tuhan ini, maka kita akan pelan-pelan menyenangkan segala asumsi yang tidak realistis tentang Tuhan. Kita akan dibawa bergeser dari sekedar percaya menuju kepada pengetahuan dan pengertian yang sesungguhnya.